beribadah, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Amin saudara. Biar kita senantiasa merindukan terus mendengar apa yang sesungguhnya Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau beberapa minggu mungkin Bapak Ibu sudah melihat saya, ada beberapa yang bertanya, Tante kemana, Ibu kemana? Saya mau pastikan kalau saya tidak ada di gereja berarti saya pelayanan, gitu ya. Pelayanan ada di dalam kota, ada juga di luar kota. Kalau beberapa minggu lalu saya ada pelayanan di GPDI, juga ada di GPI, dan 2 minggu lalu kalau nggak salah juga baru pulang pelayanan dari Malawi. Dan kalau minggu depan Bapak Ibu nggak lihat saya lagi, berarti saya pelayanan di luar kota, saya undang ke Sambas. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Jadi tidak perlu heran begitu ya. Yang jelas saya tetap dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bersyukur dengan kesibukan yang begitu padat sampai terakhir kemarin pelayanan di Full Gospel. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar lagi, ya. Selalu terus rindu untuk terus belajar sampai kita mengerti sesungguhnya apa kehendak Tuhan, rencana Tuhan, ya kan, kerinduan Tuhan buat setiap kita. Nah, kalau di sini untuk menggenapi rencananya Tuhan, kita harus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Apa Bapak Ibu? Mengenal Yesus. Ya, bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mengenal pribadi Yesus sampai hatinya Yesus itu seperti apa, pikirannya Yesus itu seperti apa. Dan kita akan terus gali firman Tuhan untuk kita meyakinkan diri kita bahwa ketika kita memilih mengikut Yesus, saya nggak salah jalan, saya nggak salah mengikut Yesus. Keyakinan ini harus terus dibangun sehingga benar-benar kita melihat bagaimana rencana Tuhan itu digenapi buat setiap kita. Dan ini tidak hanya berlaku bagi hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah saudara berpikir, itu hanya untuk hamba Tuhan, itu hanya untuk gembala atau penginjil. Saya mau pastikan bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu berlaku untuk semua orang yang mengambil keputusan mengikut Yesus. Jadi jangan pernah ragu lagi. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu udah tahu ya bagaimana kita diciptakan Tuhan, seperti itu ya. Kalau baca Kejadian itu diceritakan bagaimana manusia diciptakan. Namun hari ini saya mau bagikan lagi satu kebenaran yang ketika saya baca lagi ini sesuatu yang dahsyat banget, dan kita harus benar-benar menyadarinya. Baik, kita akan baca pertama dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13, mulai dari 13 saja sampai yang ke-16. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pingganku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi, dan aku diletakkan di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita mau menggenapi rencananya Tuhan,
kita harus memulai dengan mengenal diri kita, siapa kita di mata Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan dari awal ketika kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, di ayat 13 saya baca lagi di ayat 13. Saudara lihat, perhatikan ya. Sebab Allah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Poinnya ada di ayat 14 dan ayat 16b. Ayat 14 bunyi begini, saudara. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, proses terjadinya makhluk manusia seperti saya dan saudara ini begitu detil, begitu rumit, begitu sulit, ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu luar biasa. Kalau kita benar-benar menyadarinya, baru kita bisa melihat sungguh Allah itu ajaib dan dahsyat luar biasa. Amin. Kalau tanpa saudara menyadarinya, itu hanya sebuah kisah yang, oh gitu ya, diciptakannya, oh ada mata, ada kepala, ada tangan. Hanya sebatas itu yang saudara pahami, saudara tidak akan pernah kagum akan penciptaan Tuhan. Di sini ada beberapa dokter ya. Oh, itu bukan dokter ya. Saya kira lampu. Saudara, dokter itu belajar anatomi tubuh itu sampai hal-hal yang paling halus di bagian tubuh kita itu apa? Saraf, sel yang nggak kelihatan, tapi ada di dalam tubuh kita. Ada. Dan itu kalau sel-selnya aja bermasalah, selnya rusak semua jaringan tubuh kita. Atau apalagi hormon, kan banyak tuh sebutannya, hormon, sel, peredaran darah, nggak kelihatan, tapi Tuhan bisa ciptakan sedemikian rupa, saudara. Rumit, detil. Tuhan merancangnya begitu luar biasa. Di bagian 14 dia dibilang apa? Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sadari dulu ini, saudara. Renungkan lagi, kalau aku diciptakan itu bukan kebetulan. Amin. Bilang sebelahnya, kamu diciptakan bukan kebetulan. Bilang lagi, kamu diciptakan sengaja oleh Tuhan. Disengaja. Ya loh. Ada kebetulan di sini. Oh, kebetulan ini prinsipnya. Oh, iseng. Tuhan itu iseng menciptakan manusia. Enggak ada, saudara. Tuhan nggak pernah iseng. Pekerjaannya itu bukan iseng-isengan gitu. Segala sesuatu dipersiapkan. Segala sesuatu diciptakan untuk satu tujuan, untuk satu maksud. Selalu ada maksud dan tujuan ketika Tuhan mengerjakan ciptaannya. Amin. Jadi bukan kebetulan saudara diciptakan, memang disengaja kamu ada di sini. Bahkan untuk jenis kelamin aja Tuhan bisa tentukan. Kamu perempuan atau laki-laki. Nah, ada yang di sini merasa nggak terima dengan jenis kelaminnya. Saya nggak terima. Saya nggak suka jadi perempuan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang protes sama Tuhan. Nggak mau jadi perempuan, ribet. Tiap bulan selalu ada datang tamu yang tak diundang, itu kan? Benar nggak? Apalagi yang membedakan laki perempuan. Perempuan yang kalau perempuan itu apa yang tidak bisa dilakukan laki-laki? Apa perbedaannya? Laki-laki itu tidak bisa mengandung dan menyusui, nah itu ribet kan jadi perempuan. Ada protes ini, saya nggak suka jadi perempuan, saya nggak suka jadi penolong. Kok apa-apa saya sih? Harus saya harus. Kenapa bukan suami saya? Suami saya nggak mau kerja doang. Lah saya ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, makan, sampai ngurus binatang, ngurus anjing juga iya. Perempuan kan, benar nggak? Suaminya belum kerja tahu beres. Apakah saudara nggak bersyukur jadi perempuan? Sama juga laki-laki. Jadi kepala keluarga, berat banget
Ya, semua beban ada di pundak saya. Urusan makan, urusan masa depan, urusan apalagi sekolah anak, semua harus saya biayai. Apalagi ada prinsip istri bilang apa? Uangmu, uangku, uangku ya uangku, gitu ya. Dan kok egois kan perempuan itu? Memang keterlaluan ini si awalnya. Tapi memang Tuhan sudah ciptakan seperti itu. Bersyukur dan berterima kasih, dan kita benar-benar menyadarinya bahwa kejadian itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Sampai ketika kita sudah menyadari ini, saudara, bagaimana Tuhan membentuk dan menjadikan kita dari yang namanya benih ke janin sampai proses pembentukan jadi manusia. Itu kan hal yang luar biasa. Saya mau tambahkan di dalam ayat 16 tadi saya bilang, ayat 16 bagian B, ada bagian A yang mulai dari matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabku semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi hari demi hari, bukan hanya pada saat pembentukan, tapi sampai hari ini itu tetap dalam pengawasan Tuhan, itu tetap dalam kendali Tuhan, itu tetap dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya waktu saat kita diciptakan dalam kandungan ibu kita, sampai hari ini, hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang akan kita lewati, yang sebentar 1 bulan lagi kita mau tinggalkan 2000. Hari-hari ke depan pun Tuhan udah tahu saudara mau jadi apa. Kalau saudara mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan udah tahu skenario-nya, saudara. Sutradara terbaik di dunia ini bagi hidup saudara hanya Tuhan Yesus. Amin. Saudara mau dapat jaminan apapun dari dunia ini, asuransi kayak apalah, asuransi apapun saudara boleh ikut, silakan. Asuransi kematian, kecelakaan, pendidikan segala macam boleh, apa-apa. Tapi jangan pernah mengandalkan asuransi. Itu poinnya. Tetap mengandalkan Tuhan, karena hari-hari ke depan hanya Tuhan yang menentukan masa depan kita. Amin. Yang kedua, saudara, kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 4, dikatakan begini, saudara. Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku, berharga, saudara, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bagian hanya saja saya bacakan sekali lagi. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Begitu berharganya kita di mata Tuhan, begitu mulianya kita di mata Tuhan. Saudara, ini satu peneguhan bagi kita ketika Tuhan menceritakan kejadian kita di dalam kandungan ibu kita, dan Tuhan tegaskan lagi di Yesaya 43 4, oleh karena engkau berharga di mataku, amin, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Kita harus tahu dulu jati diri kita, kita harus tahu dulu gambar diri kita. Kalau kita nggak tahu jati diri kita di dalam Tuhan, kita akan mudah menjadi lemah, saudara. Kenapa? Kondisi dunia sekarang ini menekan kita dengan berbagai cara untuk merusak apa yang Tuhan sudah kerjakan dari mulai penciptaan. Saudara tahu hari-hari ini banyak yang namanya pembulian, tahu ya, dibully. Ini mulai dari, bukan cuma orang tua, dari anak kecil yang anak SD gitu, cuma dibully, diolok-olok. Kalau dia kan nggak ngerti siapa dia kalau kita nggak kasih tahu. Begitu dia dibully, diolok-olok, dihina, dibercandain gitu. Tahu nggak, saudara, banyak kasus sekarang terjadi. Anak kecil bunuh diri gara-gara apa? Dibully sama temannya. Ngerti kan? Karena dia tidak mengenal jati diri dia. Dia nggak tahu siapa saya ini. Dia nggak ngerti firman Tuhan. Orang tuanya tidak pernah ceritakan kenapa kamu dijadikan seperti ini. Bukan hanya keinginan mama-mama loh,
kehendak Tuhan juga kamu ada di dunia ini. Jadi dia sadar, oh gitu ya. Jadi teman mau ngomong apapun, kamu gak usah dengar. Saudara, saya ingat waktu SD, ini Yosua Kaleb nggak ada. Masih kelas 3, SD apa kelas 4? Oh, Kaleb kelas 4. Iya, Kaleb kelas 4 ya. Yosua kelas 5. Waktu itu saya lagi puasa. Mas Iwan waktu itu kalau nggak salah lagi di rumah sakit gitu ya. Lupa saya sakit apa. Nah si Yosua ini sampai nangis-nangis. Dia bilang gini, oh dia naik kelas 6. Mak, aku nggak mau lagi sekolah di Immanuel. Kenapa? Takut guru matematikanya galak katanya. Dia udah ditakut-takutin sama kakak kelasnya. Oh hati-hati kau dengan Bu Betty katanya. Bu Betty-nya udah pensiun sih. Kamu tuh katanya gitu. Saya baru ingat ini. Oh, Tante Paul tahu kali ya. Padahal itu orang Manado. Kan saya takut banget. Pindah sekolah. Nggak mau sekolah itu. Kamu udah kelas 6. Udah mau ujian. Kok pindah? Bingung kan saya. Udah nanti mama doain ya. Nggak boleh gitu. Harus berani gitu. Nggak lama sih kalian apa? Dengan pedenya. Dia dulu tuh udah pendek, bulat, pipinya merah-merah gitu kan. Dia bilang gini, aku aja diolok-olok di sekolah, aku tak peduli. Hah? Emang kamu diolok apa, Nek? Aku dibilang babi ngepet. Astaga, kejam benar mulutnya. Dibilang babi ngepet loh. Siapa aja yang olok kamu? Banyak Pak, ada 5 katanya. Ada 5 orang, ya itu 5 orang beneran. Terus nggak lama terus kalian tak peduli karena dia kan disuruh gurunya ngantar buku ruang kelas ruang guru gitu kan. Terus saya tanya, kok kamu gak marah? Kok kamu gak tersinggung? Dia bilang, aku kan ciptaan Tuhan. Dia bisa ngomong gitu loh, saya bingung juga. Aku kan ciptaan Tuhan, aku tak peduli. Terus berapa hari kemudian saya tanya lagi, masih ada nggak yang ngolok-ngolok kamu? Udah enggak lah, tinggal 1 orang. Dia gitu. Jadi kita peduli gitu loh. Nah, coba kalau kita nggak tahu kebenaran ini, anak kecil gitu, jangan kan orang lain, orang tua ngomong gitu aja bisa tersinggung, bisa marah. Misalnya kita bercandain, tapi ngolok secara fisik memang nggak boleh. Bercanda, ngomong fisik itu nggak boleh ya. Saya sering dibully dengan fisik saya. Iya, lama nggak ketemu, kok makin sehat? Katanya makin sehat ya. Ya, amin aja. Bilang aja makin gemoy, gitu kan? Pasti selalu fisik yang dilihat. Benar nggak? Kok nggak lihat yang lain sih gitu? Perubahannya hanya dari bentuk fisik. Nah, kalau kita nggak tahu kebenaran ini, siapa tersinggung, saudara? Ya kan? Dari dulu ngomongnya, kapan kurusnya? Katanya begitu. Saya ditanya, kapan kurusnya? Apa urusannya dengan body saya gitu? Saya nggak pernah minta makan sama kamu, nggak pernah minta duit sama kamu mau ngurusin badan saya gitu. Nah saya harus tahu kebenaran ini. Mau bentuknya bulat ya, mau panjang, mau tinggi, mau apa, saya tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Ini yang harus kita sadar benar-benar, saudara. Nggak peduli kalau saudara membangun keberhargaan dirimu lewat penampilan, lewat prestasi, pekerjaan, jabatan, titel, pelayanan sekalipun, itu salah, saudara. Kenapa? Itu sifatnya sementara. Contohnya saya, kalau saya membangun keberhargaan saya lewat pelayanan, puji Tuhan sampai hari ini masih ada yang mengundang saya sampai keluar kota. Satu saat saya sadari, satu saat kalau saya tidak diundang lagi, kalau saya tidak diminta khotbah lagi, apakah saya masih berharga? Halo? Wah, saya udah gak berharga lagi. Ini saya gak pernah diundang, gak pernah dikasih kesempatan khotbah lagi. Udah, ya pernah gak? Itu salah kalau saudara bangun keberhargaanmu di atas sesuatu yang fana, yang gak kekal. Itu sementara, saudara. Saya nggak peduli kalau saya tahu kebenaran ini. Saya mau diundang atau tidak, saya mau khotbah di sini atau tidak, saya tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Pandangan Tuhan itu tidak berubah, tidak akan berubah dengan
yang melekat di dalam hidup kita tuh Tuhan gak pusing dengan hal ini. Karena yang Tuhan lihat itu apa? Hati kita, respon kita, sikap hati kita. Itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan perhatikan. Ya, hari ini mungkin kulit saya masih kencang. Coba kalau udah mulai keriput, masih pede nggak ketemu orang? Yang artinya apa? Jangan kamu keberhargaan hanya karena masih muda, masih cantik. Kalau udah nggak cantik, gimana? Udah keriput, udah putih semua rambutnya, masih berharga nggak? Masih tetap berharga di mata Tuhan. Walaupun di mata manusia, kau udah nggak diperhitungkan lagi. Saya ada rasa begitu juga ketika suami nggak ada. Kalau saya nggak ngerti, wah pasti saya pikir, aduh, udah nggak punya pasangan, udah nggak punya pendamping, udah nggak punya suami, rasanya kok saya nggak berharga lagi ya. Apalagi maaf ya, sorotan masyarakat tentang janda itu kok masih negatif, betul ya? Benar nggak? Sampai ada istilah-istilah aneh-aneh. Ada tanaman yang namanya janda bolong lah, ini mah tanaman janda bolong. Apanya? Nanti ada kue. Tahun lalu saya dikasih salah satu jemaah itu, saya kasih kue namanya Lina janda dingin. Ya ampun Tuhan, jelek kan? Kalau ditanya, emang mau jadi janda? Gak ada yang mau. Tapi itu penilaian manusia. Saya nggak mau dengerin, ngapain? Iya kan? Sesadis itu loh. Manusia mengasih label buat seorang janda. Sakit gak tuh bilang gitu? Kue itu bilang janda gendit. Kok bisa gitu? Tapi kembali kepada firman, kita ngerti, kita sadar. Saya berharap bukan apa kata orang, bukan apa kata manusia, tapi apa kata firman, apa kata Tuhan, apa kata Alkitab. Karena kau berharga, kau mulia, aku mengasihi kau. Tak peduli apa statusmu, tak peduli apa latar belakangmu, tak peduli serusak apapun kau, aku tetap cinta kau sampai. Amin. Ini yang harus kita pegang. Jadi ketika kita pelayanan, kita tuh udah ngerti siapa kita. Nggak akan ada drama-drama lagi di dalam pelayanan. Dipersiapkan dulu saudara, harus ngerti dulu kebenaran ini. Kita buka lagi ayat yang setelah kita dipulihkan dari keberhargaan kita, ya, keberhargaan yang benar, kita akan dibentuk dari proses Tuhan. Kita buka Yeremia 18 ayat 4. Dimulai ayat 1 aja ya, ayat 1 sampai ayat 6, ayat 1 sampai 6. Judulnya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dan tanah yang di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Kita ini dibuat dari tanah liat, ya, dalam penciptaannya Tuhan, ya. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu dari hari pertama sampai hari ke-6 itu semua lewat perkataan firman. Tapi ketika Yesus menciptakan manusia, dia ciptakan dengan tangannya, bukan dengan firman, dengan tangan. Artinya apa? Kita nih handmade-nya Tuhan. Handmade itu bicara manusia unik, manusia yang beda dari yang lain.
tidak bisa disamakan dengan anak kembar sekalipun. Unik handmade-nya Tuhan, bukan produk pabrikan. Tahu kan? Barang pabrikan itu cetakannya sama semua. Kita enggak, kita unik, berbeda. Dimulai dari apa perbedaannya? Sidik jari, pasti beda. Dan yang sekarang ketika kita ke luar negeri atau kemana, yang diperiksa bukan sidik jari lagi, apa saudara? Coba buka kacamatanya, kornea mata kita dilihat tuh, itu beda ya kan? Sekarang scan-nya bukan pakai jempol lagi, pakai mata, harus buka kacamata, scan, karena itu beda setiap manusia. Nah, yang saya mau katakan di sini saudara, dibilang di ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu apa? Rusak. Saudara kalau punya barang rusak kira-kira diapain? Mau disimpan? Barang rusak diapain? Dibuang. Benar nggak? Barang rusak kasih apa? Buang tempat sampah. Kan begitu logikanya. Barang rusak nggak disimpan. Mau diperbaiki? Oke, sekali diperbaiki. Dua kali diperbaiki nggak bisa lagi dibuang. Tapi beda sama Tuhan. Barang yang rusak dia hancurkan lagi. Kalau dalam proses ini ya, dia kerjakan lagi dengan bentuk yang lain, yang menurut pemandangannya lebih baik sebelumnya. Itu adalah gambar hidup kita. Serusak apapun hidupmu, sejelek apapun kondisimu, kalau mungkin hari-hari ini kau sedang hancur-hancuran, ekonomimu lagi rusak, keuanganmu lagi parah, rasanya gak mungkin tertolong lagi. Apakah Tuhan langsung buang engkau? Enggak. Tuhan tetap pegang hidupmu. Mungkin ketika kau diremes seperti tanah yang sakit, diremes, dibanting, dibakar, dihancurkan lagi, berulang-ulang saudara, bukan cuma sekali, berulang-ulang sampai dia menemukan satu bentuk bejana yang menurut dia ini baik buat anak-anakku. Nangis saudara kata Tuhan, diproses Tuhan tuh benar-benar nangis, nggak ada yang enak. Kalau mau masuk dalam proses pembentukan Tuhan harus siap. Apapun cara Tuhan membentuk kita, apapun cara Tuhan memproses kita, gimana caranya Tuhan, pokoknya Tuhan mau selamatkan kita, tidak akan dia buang kita. Mungkin manusia masih lihat masa lalu kita, manusia masih lihat kekurangan kita, kelemahan kita, tapi tidak dengan Tuhan. Dia akan terus perbaiki, dia akan terus bentuk saudara seperti yang Tuhan mau, bukan yang seperti saya mau atau saudara mau. Benar nggak saudara? Kadang-kadang kita menuntut Tuhan, aku maunya begini, aku nggak mau tahu, pokoknya Tuhan harus begini. Kita yang ngatur Tuhan. Padahal Tuhan tuh punya maksud yang tidak perlu kita pikirkan saudara. Walaupun awalnya sakit, walaupun awalnya menderita, penuh dengan tangisan, penuh dengan tekanan, penuh dengan ketidaknyamanan saudara. Karena memang caranya sakit seperti bejana ini saudara. Tapi ketika kita tahu waktu kita diciptakan untuk maksud dan tujuan yang mulia, kita disadarkan lagi, ya tak apa-apa Tuhan, selama Tuhan masih tangan Tuhan yang membentuk saya rela, saya mau. Ada hati yang rela untuk dibentuk, ada hati yang bersedia untuk diproses Tuhan. Bicara proses itu, bicara tentang waktu kita. Masing-masing kita punya waktunya Tuhan. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang bertahun-tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun. Kita tidak pernah bisa menuntut Tuhan, saya nggak mau tahu, pokoknya tahun depan harus Tuhan jawab. Nggak bisa saudara, karena semua kedaulatan ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan pernah menganggap hidup udah hancur-hancuran, udah rusak berat,
nggak bisa diselamatkan lagi. Maaf saudara, saya mau tegaskan, mau serusak apapun saudara, hidupmu pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya kan? Kalau manusia hanya melihat yang luarnya aja. Saya ada pelayanan di Rutan Serdang. Mereka yang jangan mereka, saudara anggap mereka itu penjahat ya, kan? Mereka di sana disebut sebagai anak-anak binaan. Jadi mereka dibina di sana. Nah yang sedihnya ketika mereka keluar dari penjara, orang kan bilang itu mantan napi itu, gak usah dekat-dekat sama dia. Mereka merasa tertolak, ditolak oleh masyarakat. Berapa banyak kita merasa ditolak, gak diterima oleh masyarakat, gak diterima oleh lingkungan, gak diterima oleh komunitas, kita merasa tertolak. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan juga saudara, Yesus menerima kita apa adanya. Amin. Selalu ada penerimaan dari Tuhan. Kalau pujian yang pertama tadi bilang apa kasih, Tuhan itu memberi. Dia beri kasihnya bagi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia gak peduli apa omongan manusia, apapun penilaian manusia terhadap saudara. Karena dia tahu siapa saudara di tangannya Tuhan. Kita butuh yang namanya penerimaan saudara. Jangan kau kecewa ketika kau ditolak. Jangan kau sakit hati ketika kau tidak dihargai. Jangan kau sedih kalau kau tahu kebenaran ini. Ingatkan Tuhan, Tuhan aku tahu kebenaran ini dan aku percaya apapun kondisi aku tetap berharga. Kita lihat ayat lain. Ketika kita sudah mengerti proses Tuhan, ketika kita sudah tahu bagaimana Tuhan membentuk kita, saudara lihat di 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya bacakan sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Apa itu harta? Harta yang ada di dalam diri kita. Itulah Injil Kerajaan Allah. Ya, bejana tanah liat itu siapa? Itu saya dan saudara. Ketika kita sudah menyadari ini, bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan dari diri kami, bejana tanah liat yang tidak berdaya, yang rapuh, yang gampang pecah. Kalau di Palestina itu kebanyakan alat rumah tangganya itu terbuat dari tanah liat, dan harganya sangat murah dan mudah dibeli di mana aja ada, di pinggir-pinggir jalan juga banyak, karena terlalu murah. Nggak ada harganya sebenarnya. Itu gambaran kita manusia. Manusia itu seperti tanah liat, gampang pecah, gampang rapuh. Nggak ada kekuatan apa-apa saudara. Kalau bukan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, nggak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Kalau tidak ada Injil, firman Tuhan di dalam hati kita, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, bukan dari diri kita. Jangan pernah kita menyombongkan diri, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau sehebat apapun koneksi kita, mau seluas apapun pelayanan kita, pada akhirnya kita akui Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak bisa melayani, aku tidak bisa melakukan banyak hal. Ini juga dan saya, bukan berarti saya harus sombongkan, oh saya jadi undang sana sini, dikenal sana, bukan itu yang saya cari saudara. Karena saya tahu saya mau menggenapi rencananya atas hidupnya. Saya mau lakukan itu, bukan karena kuat dan hebat saja. Saya bukan pembicara terkenal saudara, benar. Saya
bukan cari apa ya, bukan cari pamor atau cari nama gitu saudara. Kalau motivasinya itu Tuhan gak berkenan. Tapi ketika kita menyadari bahwa bencana tanah liat yang tidak berdaya ini, sesungguhnya Tuhan mau pakai juga setiap kita. Ketika kita diproses, ketika kita dibentuk sama Tuhan untuk satu pekerjaan mulia yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara, ya. Jadi jangan menganggap diri kita ini, udah deh, maaf ya, apalagi yang ibu rumah tangga. Saya juga ibu rumah tangga, saya ngurus rumah, ngurus pekerjaan rumah, segalanya saya kerjakan. Jangan sampai hidup kita tuh hanya muter-muter di situ aja. Ngerti saudara? Ketika punya anak, sekolahin, selesai kuliah, kerja, nikah, punya cucu, udah gitu aja hidupnya, nggak berdampak apa-apa. Nggak ada sesuatu yang kita beri buat Tuhan. Lewat apa saudara? Pelayanan. Seperti itu. Tapi jangan batasi pelayanan itu hanya dengan pelayanan di gereja, pelayanan di luar gereja. Bukan itu saudara. Lebih luas lagi Tuhan kerjakan. Mungkin itu di komunitas atau di pekerjaanmu, di sekolah, dimanapun. Pelayanan itu bisa Tuhan perluas. Ketika kau siap dibentuk di proses Tuhan, karena kau dipersiapkan Tuhan menjadi bencana tanah liat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Maka hasilnya pasti akan berdampak bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga kita. Tanpa kita sadari, segala hal yang kita lakukan kalau itu memang baik di mata Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Kita imani tahun 2026 nanti, ya, kita imani dan kita percaya semua janji-janji Tuhan, semua kebenaran Tuhan yang pernah kita baca, kita lihat, kita renungkan, kita kerjakan, itu satu persatu akan digenapi atas hidup kita. Amin. Apa kerinduanmu hari-hari ini? Apa doamu hari-hari ini? Pergumulanmu yang mungkin belum bisa dijawab sampai tahun ini, percayalah, tahun 2026 adalah tahun kemenangan buat setiap kita. Setiap hari adalah kemenangan yang kita sudah peroleh dari Tuhan. Lagu tadi sudah bilang, kita harus menang. Kita nggak mau tahu, pokoknya selama kita di dalam Tuhan, aku harus menang. Harus punya prinsip itu. Dan bukan hanya menang, saya meyakini ketika saya tahu kebenaran Tuhan, saya yakin, saya percaya hidup saya dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Amin. Mungkin saya nggak pernah cerita ya bagaimana mujizat Tuhan dikerjakan dalam hidup saya. Tapi ada beberapa jemaat yang tahu persis bagaimana Tuhan. Maksudnya tuh, aduh, rasanya di luar pikiran saya. Sesuatu yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan, yang nggak pernah timbul dari hati, bahkan nggak pernah saya doakan sekalipun. Itu yang Tuhan sediakan buat saya. Saya percaya hal yang sama juga terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika imanmu kau pelihara, kau teguh tetap kuat di dalam Tuhan, kau tetap mengimani, meyakini untuk apapun yang kau terima dari Tuhan, semua yang terbaik dari Tuhan disediakan buat setiap kita, sehingga kita jadi berkat, menjadi saksinya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar setiap kita boleh mengerti dan percaya akan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan pujian.